Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Anindya Ratriwidyadari dengan NIM 18106112251. Akan menjelaskan mengenai perbandingan hukum perdata, yaitu perbandingan hukum perkawinan di Indonesia dan Korea dan perbandingan hukum pencatatan sipil di Indonesia dengan Korea. Dalam KUH Perdata, Perdata, pencatatan sipil diatur dalam buku ke-1 bab 2 tentang akta-akta catatan sipil yang terbagi dalam 3 bagian dari pasal 4 sampai dengan pasal 16. Ketentuan pasal 4 KUH Perdata telah menjelaskan bahwa register catatan sipil terbagi menjadi 1 daftar kelahiran, yang kedua daftar lapor kawin, yang ketiga daftar izin perkawinan, keempat daftar perkawinan dan perceraian, kemudian yang kelima ada daftar kematian. Dalam ketentuan pasal 1, angka 15 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, yang selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Adminduk, pencatatan sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seorang dalam register pencatatan sipil pada instansi pelaksana terkait penyelenggara pencatatan sipil, yaitu pemerintah, baik pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten atau kota. Yang lebih lanjut pada ketentuan pasal 1 angka 17 Undang-Undang Adminduk, peristiwa penting seseorang yang dicatat yaitu ada kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, dan pengangkatan anak. Kemudian perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan. Peraturan pencatatan sipil di Korea Selatan yaitu ada melalui Civil Registration dan Vital Statistics (CRVS) System in Republic of Korea. Sistem pendaftaran hubungan keluarga dimaksudkan untuk mengkonfirmasi hubungan keluarga antar individu. Tautan ini secara hukum didirikan dalam proses untuk mendaftarkan peristiwa-peristiwa penting seperti kelahiran, kematian, pernikahan, perceraian, dan adopsi. Sistem ini juga melayani fungsi penting dari pencatatan kematian. Orang tua harus melengkapi akta kelahiran anak mereka dalam waktu 30 hari setelah kelahiran dan akta kelahiran hidup atau akta kelahiran yang dikeluarkan oleh dokter di pusat layanan masyarakat untuk alamat kelahiran, yaitu alamat orang tua saat ini. Ketika laporan kelahiran dimasukkan ke dalam sistem pendaftaran hubungan keluarga, bayi menerima nomor pendaftaran penduduk yang unik dan permanen. Bayi tersebut kemudian dicatat sebagai anggota rumah tangga dan rumah tangga orang tuanya dalam database registrasi hubungan keluarga dan daftar kependudukan regional. Kasusnya adalah seorang pasangan influencer dari WNI yang bernama Tara menikah dengan warga negara asing asal Korea Selatan bernama Woni, kemudian melahirkan anak di Indonesia, sehingga sesuai dengan asas ius soli seorang anak mendapatkan kewarganegaraan Indonesia. Tetapi dikarenakan sang anak juga memiliki keturunan Korea Selatan, kedua orang tuanya menginginkan anaknya memiliki kewarganegaraan Korea Selatan, sehingga nantinya anak mendapatkan 2 paspor, dan pada saat usia 21 tahun anak dapat menentukan sendiri kewarganegaraannya. Dari kasus tersebut, seorang anak bisa mendapatkan 2 kewarganegaraan selain Indonesia. Sebelum usia 21 tahun, orang tua juga wajib melengkapi akta kelahiran hidup atau akta kelahiran yang dikeluarkan oleh dokter di pusat layanan masyarakat, yang alamatnya juga alamat orang tua saat ini. Akta-akta tersebut didaftarkan ke Kedutaan Besar Korea Selatan, sehingga sang anak bisa memiliki 2 kewarganegaraan dan akhirnya memiliki 2 paspor. Kemudian yang kedua ada peraturan mengenai perbandingan hukum perkawinan di Korea Selatan dan Indonesia. Peraturan perkawinan di Indonesia, yaitu di peraturan mengenai perkawinan telah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Dalam pasal tersebut telah dijelaskan bahwa perkawinan merupakan bentuk dari suatu perikatan lahir batin antara pria, yaitu sebagai suami, dan wanita sebagai istri, yang bertujuan untuk membangun rumah tangga yang tentram, bahagia, dan kekal berdasarkan isi dari Pancasila 1, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Peraturan perkawinan di Korea Selatan yaitu
Peraturan mengenai perkawinan internasional di Korea Selatan diatur dalam MOJ di 14 kantor imigrasi nasional internasional yang menjelaskan bahwa pihak Korea Selatan memeriksa kemampuan keuangan, kondisi kesehatan, catatan kriminal, serta persyaratan hukum untuk pasangan tersebut sehingga dapat menikah. Apabila ditemukan masalah, maka pengajuannya akan ditolak. Pemerintah Korea Selatan mendukung adanya pernikahan berkewarganegaraan juga yang disebut sebagai Multicultural Family melalui Support for Multicultural Families Act tahun 2008. Pengaturan soal perkawinan keluarga di Korea Selatan merupakan kewarganegaraan dari Kementerian Kesetaraan Gender dan Keluarga, Ministry of Gender Equality and Family. Kasusnya ada seorang wanita berusia 25 tahun yang akan menikah dengan pria berkewarganegaraan Korea Selatan. Setelah menikah akan menetap di Korea. Pernikahan akan dilaksanakan di Korea Selatan. Ya, juga mengenai bagaimana agar wanita tidak menjadi imigran gelap di Korea Selatan. Perkawinan antara seorang warga negara Indonesia dengan seorang warga negara asing disebut dengan perkawinan campuran berdasarkan pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Dalam pasal 56 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan disebutkan apabila perkawinan seorang WNI dengan WNA dilaksanakan di luar Indonesia akan sah bila mana dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara di mana perkawinan itu dilangsungkan dan bagi WNI tidak melanggar ketentuan-ketentuan Undang-Undang Perkawinan. Berdasarkan penelusuran pada situs resmi Ministry of Justice Republic of Korea, agar diperbolehkan menikah dengan orang asing, laki-laki warga negara Korea Selatan juga harus mengikuti International Marriage Guidance program terlebih dahulu di kantor imigrasi yang tersebar di 14 wilayah Korea Selatan. Ketika WNI menikah di luar negeri, kemudian kembali di Indonesia, surat bukti perkawinan tersebut juga harus didaftarkan ke kantor pencatatan perkawinan dalam waktu paling lama 1 tahun sejak kembali ke Indonesia. Selain itu, sesuai pasal 70 Perpres nomor 25 tahun 2008 tentang persyaratan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Perkawinan yang dilakukan di luar Indonesia dicatatkan ke instansi yang berwenang di negara tersebut, yaitu Republik Korea Selatan. Sebelum dicatatkan di Indonesia, pasal 70 ayat 2 Perpres nomor 25 tahun 2008, perkawinan tersebut harus dilaporkan kepada perwakilan Republik Indonesia di negara setempat dengan memenuhi syarat berupa fotokopi dari bukti pencatatan perkawinan atau akta perkawinan dari negara setempat, kemudian ada paspor Republik Indonesia, kemudian ada KTP suami atau istri bagi penduduk Indonesia. Nah, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.